Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Mia Puspita, nomor NPM 243010071. Di sini saya akan menjawab soalan UTS, yaitu kode A, nomor absen ganjil. Pertama-tama kita mencari rata-rata. Rata-rata dari data tunggal, yaitu rumusnya jumlah dari XI dikalikan F, lalu dibagi dengan jumlah dari F. Kita tambahkan kolom F dikali XI. Sebentar. Sudah. Kita tambahkan kolom F dikali XI dengan cara sama dengan klik A2 dikali dengan F, yaitu B2 atau 8. Enter. Tidak perlu mengulang rumusnya seperti tadi. Langsung saja kita tarik. Langsung saja kita tarik garis dari sini, tekan atau klik kanan, tahan, lalu kita tarik dari C2 hingga ke C7. Hasilnya akan sama. Lalu hasil dari jumlah ini kita jumlahkan dengan menggunakan sum. Sum, kurung buka, klik C2, lalu tarik hingga ke C7. Enter, akan ketemu hasilnya. Lalu kita masukkan di kolom rata-rata. Sama dengan jumlah ini, C8 dibagi dengan jumlah frekuensi atau B8. Hasilnya 61. Lalu untuk modus, karena modusnya ada dua, yaitu 50 serta 70, maka langsung saja kita tulis 50 dan 70. Data seperti ini disebut dengan bimodal atau memiliki modus lebih dari satu. Sedangkan jika data tersebut memiliki modus lebih dari dua, maka disebut dengan data multimodal. Sudah? Lalu kita cari mediannya. Karena ini data genap, maka 60 dibagi 2 adalah 30. Lalu 30, kita menemukan data median di data 30 sama 31. Data ke 30 dan 31 ada di 8 ditambah 15, 23, ditambah 13, 36. Berarti ada di ini, A4, yaitu 60. Lalu untuk mencari simpangan rata-rata, kita tambahkan kolom XI dikurangi X bar atau rata-rata. Sama dengan XI-nya 40 dikurangi, karena ini absolut, maka kita masukkan absolut atau ABS, kurung buka, 40 dikurangi 61. Sama dengan 21. Karena akan kita tarik, agar B10-nya ini tetap, maka kita tambahkan lambang dolar. Lambang dolar ini untuk apa? Lambang dolar ini agar B10-nya itu tidak berubah nantinya ketika kita tarik. Nah, akan tetap B10. Lalu kita masukkan kolom satu lagi,
F dikali dengan XI dikurangi X bar. Sama seperti F dikali XI, kita masukkan sama dengan F Q2 dikali atau bintang dengan ini, 21 atau D2. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita tahan, klik kanan, tahan, dan tarik. Karena ini kita mencari perjumlahan dari ini, maka kita jumlahkan dengan sum dulu, seperti tadi. Klik E2, kita tarik hingga E7. Enter. Rumus simpangan rata-rata adalah jumlah dari F dikali XI dikurangi X bar dibagi dengan jumlah F atau frekuensi. Berarti kita klik lambang sama dengan, lalu kita klik E8 atau jumlah dari F dikali XI dikurangi X bar, lalu kita bagi dengan jumlah frekuensi. Hasilnya 11,533. Lalu untuk mencari simpangan baku, kita perlu menambahkan kolom lagi, yaitu XI min X bar. Kita kurang, oke. Lalu pangkat 2. Caranya sama, yaitu ini, XI min X bar, dipangkatkan dengan 2. Hasilnya, tidak perlu diulang lagi, kita tarik hingga ke F7. Kita tambahkan kolom seperti tadi, F, X, Y, dikurangi X bar, dipangkatkan 2. Sama seperti awalnya, kita masukkan F terlebih dahulu, lambang kali, lalu kita masukkan ini, 441. XI min X bar pangkat 2. Enter, sudah ketemu hasilnya. Lalu kita tarik. Oke. Kita jumlahkan dengan menggunakan sum. Kurung buka, klik kotak G2, klik kanan, tarik hingga G7. Sudah. Lalu hasilnya G8 atau hasil penjumlahan tadi. Sebentar. Hasil penjumlahan tadi G8 dibagi dengan jumlah frekuensi. Hasilnya, maaf, karena ini harus kita tarik akal dulu, kita masukkan SQRT. Sudah, seperti tadi, G8 dibagi jumlah frekuensi atau B8. Hasilnya 13,9880902. Lalu kita cari frekuensi relatif. Biasanya lambangnya ini adalah persen. Caranya, frekuensi relatif itu frekuensi kelas dibagi dengan jumlah frekuensi. Oke. Lalu kita kalikan dengan 100. Sudah, kita tarik seperti tadi. Maaf,
Ini berubah ya. Di B8 ini kita masukkan lambang dolar agar tetap hasilnya. Agar B8 ini tetap tidak berubah. Sudah? Kita masukkan lagi. Ini kita delete. Oke. Kita tarik dari sini ke H7. Ini hasilnya frekuensi relatif dari data ini. Lalu, untuk hasil frekuensi kumulatifnya, kita lambangkan dengan FK. Lalu, kita masukkan lambang sama dengan, kita masukkan penjumlahan dari 8. Karena kumulatif itu dijumlahkan dari kelas 1, kelas 2, hingga kelas terakhir, maka kita masukkan 8 F2 ditambah dengan 15 F3. Hasilnya 8/23, di bawahnya kita ulangi dengan hasil di atasnya ditambah dengan ini, frekuensi kelas berikutnya. Kita tarik seperti tadi. Ini, frekuensi kumulatif akan berakhir dengan 60 atau jumlah dari frekuensi data tunggal tersebut. Misal jika kita mencari data tunggal, misal kita mencari data ke-49, maka data itu berada di sini. Data ke-50 data di sini. Karena hasil data dari sini hingga sini memuat data 37 hingga 51. Begitupun setelahnya. Sekarang kita akan membuat diagram batang, histogram, poligon, serta diagram lingkaran. Yang pertama tuh kita buat diagram batang. Oke. Diagram batang, kita buat diagram batang terlebih dahulu. Kita copy, kita select, lalu kita masuk ke insert, lalu kita pilih ini. Ini karena masih salah, kita ke kanan ini, lalu select data. Ini kita edit ke sini. Kita select kelas intervalnya. Sudah? Oke. Lalu di sini kelas interval kita remove. Sudah benar? Bisa kita ubah ke warna yang kita sukai. Misal, ya sudah. Lalu karena karena histogram juga poligon berawal dari diagram batang, maka akan kita buat histogram dan poligonnya gitu sekalian. Di sini kita tambahkan frekuensi lagi 8. Lima belas, 13, 15, 5, juga 4. Oke. Kita masukkan ini juga. Sudah. Lalu kita select ini. Select data. F ini kita ganti dengan histogram. Lalu yang ini blank series ini kita ganti dengan poligon.
Sudah? Akan seperti ini. Karena histogram itu datanya itu menempel, jadi kita klik kanan, lalu sebentar, kita klik kanan dari diagramnya ini. Ya, sudah. No gap width-nya itu kita ke 0. Oke, sudah seperti ini. Histogramnya sudah jadi. Lalu kita buat polygon. Polygon ini kita klik data ini, lalu change ini chart type, lalu kita pilih ke ini line. Oke, otomatis menjadi seperti ini. Diagram batang, histogram, dan polygon. Maaf, ini ketukar. Sebentar. Kita select data dulu. Kita ganti edit polygon. Ini edit ke histogram. Udah? Oke. Lalu data ini kita buat ke diagram lingkaran. Sudah otomatis ini sepertinya salah. Kita select data. Seperti tadi. Series 1 ini kita kemana? Ke A, B. Kita remove. Sebentar. Ya benar. Lalu di sini kita edit. Seperti tadi, kita tarik dari kelas interval ini. Nah, sudah. Oke, bisa kita desain biar terlihat presentasenya. Oke, ini diagram histogram, polygon, dan lingkaran. Kita buat lagi yang tadi. Karena diagram batangnya hilang, kita buat lagi. Ini sudah. Kita ubah. Sebentar. Kita ubah seperti tadi. Select data. Ini yang A kita remove. Oke. Kita edit di horizontalnya. Kita ganti ke A. Sudah. Dan otomatis menjadi seperti ini. Kita sudah memiliki diagram batang, histogram, polygon, serta ini lingkaran. Maaf, ini masih kebalik. Sebentar. Select data, histogram kita ubah. Kita edit namanya menjadi polygon. Oke. Oke. Lalu polygon kita ubah jadi histogram. Karena kebalik. Jadi histogram ini bentuk batang dan polygon ini yang seperti ini. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.